Nusa Tenggara Timur, terdapat banyak situs peninggalan bersejarah yang tidak semua masyarakat mengetahui sejarah ataupun keberadaan dari situs tersebut. Salah satunya keberadaan situs pemakaman Belanda di Nunhila. Letak situs ini berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pemakaman yang tidak jauh dari Kompleks Fort Concordia, yang saat ini menjadi asrama batalion TNI Angkatan Darat 743 Kupang. Para penjajah Belanda mulai menguburkan para tentara yang gugur dalam pertempuran melawan masyarakat pribumi sejak abad ke-17. Makam yang dipenuhi nisan bernama dan berbahasa Belanda. Makam tentara Belanda yang dikebumikan rata-rata ditandai dengan pembangunan tugu. Di setiap tugu atau monumen dapat disaksikan nama, tahun kelahiran, dan tahun kematian tentara yang dimakamkan. Dampak kedatangan bangsa Barat di Indonesia sangatlah besar. Salah satunya kedatangan bangsa Belanda di Pulau Timor. Perebutan bandar dan wilayah penghasil rempah-rempah antara kekuatan kolonial Barat berujung perang yang melibatkan Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di sekitar Nusantara, perang paling sengit terjadi antara Portugis melawan Belanda. Setelah Spanyol menyerah kepada Portugis pada tahun 1545. Di Timor sendiri telah rutin disinggahi pedagang Portugis sejak tahun 1515. Pada tahun 1613, setelah pengepungan yang cukup lama, tentara VOC berhasil merebut San Henricus. Setelah bangsa Belanda berhasil mengusir bangsa Portugis di kota Kupang, pada tahun 1653, VOC merebut benteng Portugis di Kupang dan kemudian menamainya dengan Benteng Concordia. Namun, mereka hanya bisa eksis di sekitar kota Kupang sembari coba membangun aliansi dengan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Karena adanya perlawanan dari penduduk lokal, sehingga VOC meminta bantuan dari beberapa daerah yang sudah ditaklukkan seperti Solo, Sabu, Rote untuk membantu Belanda dalam melawan para penduduk lokal, di mana yang paling terkenal ialah penempatan para orang Solor di sebelah barat. Hal ini tampak nyata dengan masih betahnya tempat itu yang sekarang kita kenal dengan nama Kampung Solor. Sehingga pastinya akan ada tempat untuk menguburkan para korban terkhususnya dari pihak Belanda yang dikuburkan tidak jauh dari Benteng Concordia itu sendiri yang sekarang kita kenal dengan nama situs pemakaman Belanda di daerah Nunhila. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi salah satu peninggalan bersejarah bagaimana pada waktu itu bangsa Barat Belanda pernah menjajah daerah tersebut ataupun menjadi salah satu bukti bahwa dahulu pernah terjadi penjajahan di daerah yang sekarang kita kenal Kota Kupang dan sekitarnya. Namun, situs pemakaman Belanda ini tampaknya tidak terlalu diperhatikan atau dirawat baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga ditekankan agar kedepannya situs ini yang merupakan bukti nyata dari adanya penjajahan pada masa lalu harus dirawat dan dijaga agar kedepannya anak cucu kita pun dapat mengetahui atau mengenal apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan penjajahan yang terjadi di daerah tersebut. Sejarah situs pemakaman Belanda. Situs merupakan tempat-tempat di mana ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi di kediaman makhluk manusia. Pada zaman dahulu, dikenal dengan nama situs. Situs biasanya ditentukan berdasarkan survei suatu daerah. Ahli arkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan berupa benda untuk menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Jadi, situs sejarah adalah tempat di mana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah. Pada tahun 1613, VOC yang berkedudukan di Batavia mengirim 3 kapal menuju ke Pulau Timor. Perjalanan tersebut dipimpin oleh Apollonius Cotte. Mereka pun berlabuh di Teluk Kupang dan disambut oleh Raja Helong. Sang raja kemudian
menawarkan sebidang tanah untuk markas VOC. Saat itu, VOC belum ada kekuatan yang tetap di Tanah Timur. Kemudian, pada tanggal 29 Desember tahun 1645, seorang padri Portugis yang bernama Antonio de Jacinto tiba di Kupang. Seperti VOC, dia pun mendapatkan tawaran yang sama oleh Raja Helong, yakni sebidang tanah. Antonio kemudian mendirikan benteng. Benteng itu dibangun dan diberi nama Lahayong. Namun, pada tahun 1642, VOC berhasil merebut benteng tersebut dari tangan Portugis dan mengambil alih pada tahun 1646. Setelah itu, tepatnya pada tahun 1653, VOC pun mulai serius beraktivitas di timur. Pada tanggal 2 Februari di tahun yang sama, Kapten Johan Burgess mulai membangun benteng baru di bekas benteng Lahayong. Benteng yang baru itu diberi nama Fort Concordia. Sejak adanya benteng ini, Kupang langsung dijadikan pusat pemerintahan VOC di Pulau Timur. Kemudian, pada 29 Desember tahun 1645, seorang padri Portugis yang bernama Antonio de Jacinto tiba di Kupang. Seperti VOC, dia pun mendapatkan tawaran yang sama oleh Raja Helong, yakni sebidang tanah. Antonio kemudian mendirikan benteng. Benteng itu dibangun dan diberi nama Lahayong. Namun, pada tahun 1642, VOC berhasil merebut benteng tersebut dari tangan Portugis dan mengambil alih pada tahun 1646. Setelah itu, tepatnya pada tahun 1653, VOC pun mulai beraktivitas di timur. Pada tanggal 2 Februari di tahun yang sama, Kapten Johan Burgess mulai membangun benteng baru di bekas benteng Lahayong. Benteng yang baru itu diberi nama Fort Concordia. Sejak adanya benteng ini, Kupang langsung dijadikan sebagai pusat pemerintahan VOC di Pulau Timur. Benteng ini juga dikenal dengan nama Madulasi. Kemudian sekitar benteng pun ditempatkan penduduk dari Solor, rakyat Amabi, rakyat Sombai, Rote, dan Sabu yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan atau bisa dikatakan sebagai benteng hidup milik VOC. Inilah sebabnya orang Solor, Rote, dan Sabu merupakan warga penghuni kota Kupang terbanyak. Di timur ada segolongan penduduk yang dinamakan orang merdeka atau menurut orang-orang Belanda yaitu Marjikers. Mereka ini hidup di kampung-kampung sendiri. Kampung-kampung Marjikers ini sudah ada sebelum orang-orang Belanda berkuasa di timur. Di Kupang, Marjikers atau para pengawas ini berasal dari Rote dan Sabu karena mereka bertempat tinggal di timur dalam kelompok-kelompok yang tidak mempunyai kepala atau raja, maka mereka dinamakan orang merdeka. Di kemudian hari, golongan Marjikers ini ditambah dengan orang-orang yang berasal dari budak-budak yang dilepaskan. Kaum Marjikers ini banyak jasanya terhadap pemerintah Hindia Belanda karena dijadikan sebagai tentara. Dalam proses penaklukan Pulau Timur, tentunya terjadi banyak sekali pertempuran dengan raja-raja lokal. Maka, banyak juga pihak yang gugur medan perang, baik dari pihak raja-raja lokal maupun dari pihak-pihak Belanda itu sendiri. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya korban yang berjatuhan, khususnya dari pihak Belanda, dikuburkan di tempat yang sekarang dinamakan sebagai situs pemakaman Belanda yang terletak di Nunhila. Mengingat bahwa letak dari pekuburan itu tidak jauh dari Benteng Concordia yang merupakan pusat dari Keresiden Belanda itu sendiri. Hubungan pemakaman Belanda dengan Benteng Concordia. Benteng Concordia dibangun oleh VOC pada tahun 1630 untuk mengawasi gerakan perdagangan pada penduduk Wire dengan pedagang luar. Yang berikutnya, peninggalan Belanda. Yang pertama,
Gua Pertahanan Belanda, dan yang kedua adalah Sumur Tua. Yang berikut, bentuk dan arti makam-makam Belanda yang ada di situs pekuburan Belanda di Nunhila. Yang pertama, bentuk. Secara umum dapat dikatakan bahwa makam-makam Belanda mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama, rebah atau horizontal dan berdiri atau vertikal. Bentuk rebah sendiri atau horizontal merupakan bentuk dari lempeng batu besar yang direbahkan yang hampir rata dengan permukaan tanah. Dalam perkembangannya, bentuk ini kemudian ditinggikan beberapa puluh sentimeter di atas permukaan tanah. Yang kedua, bentuk berdiri atau vertikal merupakan bentuk dari lempeng batu yang ditempelkan pada struktur lain dan dibuat dari bata perekat serta makam yang diletakkan di bawah mausoleum, dalam artian dengan adanya bangunan tambahan. Nilai-nilai yang bisa diwariskan dari makam kuno Belanda. Yang pertama, nilai sejarah, yakni masyarakat akan mengetahui sepak terjang bangsa Belanda saat menjajah Indonesia, khususnya di Kelurahan Nunhila. Dengan begitu, diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat dan generasi muda. Yang kedua, nilai arsitektur bangunan, yakni kita bisa melihat bahwa bangunan makam tersebut sama persis dengan bangunan-bangunan yang ada di Eropa. Yang ketiga, nilai pendidikan, yakni kita harus selalu semangat, pantang menyerah seperti yang dilakukan para pejuang kita melawan penjajah Belanda. Tetapi pada zaman sekarang tidak untuk melawan penjajah, melainkan semangat belajar demi meraih masa depan. Yang keempat, nilai budaya, yakni makam tersebut masih ada hubungannya dengan Benteng Concordia yang menjadi salah satu ikon penting bagi Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, yang akan menambah pendapatan daerah serta menjunjung ekonomi masyarakat sekitar benteng. Kelebihan dan kelemahan situs pemakaman Belanda. Yang pertama, kelebihan. Jika diurus dengan baik, dapat menjadi objek wisata untuk meningkatkan perekonomian baik masyarakat setempat maupun daerah tempat situs itu berada. Yang kedua, bisa menjadi salah satu tujuan referensi media pembelajaran menyangkut sejarah masa kolonial. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, situs pemakaman Belanda sekarang sudah menjadi kuburan umum. Yang kedua, tidak dirawat dengan baik oleh pemerintah. Yang ketiga, belum memiliki surat izin resmi. Yang keempat, banyak kuburan baru yang menutupi kuburan lama. Yang kelima, banyak kuburan Belanda yang telah rusak akibat pencurian marmer yang dihargai cukup mahal, atau tidak diketahui siapa yang mencuri. Respon pemerintahan dan masyarakat mengenai situs pemakaman Belanda. Yang pertama, pemerintah merespon baik mengenai keberadaan situs pemakaman Belanda yang ada di Nunhila dengan cara yang pertama, pemerintah merealisasikan adanya pembuatan pagar yang mengelilingi situs tersebut. Yang kedua, pemerintah belum mendapatkan respon dari pihak negeri Belanda terkait situs pemakaman tersebut. Yang ketiga, belum ada surat resmi terkait situs pemakaman. Yang kedua, respon dari masyarakat. Sebelum masyarakat setempat mengetahui pemakaman tersebut yang merupakan situs peninggalan dari bangsa Belanda, mereka semena-mena mengambil beberapa benda yang dikuburkan secara bersamaan dengan jenazah, lalu memperjualbelikan dengan harga yang cukup mahal. Karena pada saat itu harga batu marmer cukup mahal.